kita semua. Yang terhormat Suster Maria Magdalena sebagai Kepala Sekolah TK Maria Ferrari, para pendidik dan tenaga kependidikan TK Maria Ferrari yang saya cintai dan hormati, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih, cinta, kemurahan-Nya Dia bisa mengumpulkan kita di siang hari ini. Seperti kita sama-sama ketahui, hari ini adalah kegiatan teacher kita akan melaksanakan tugasnya sebagai guru penggerak dalam kegiatan berbagi praktik baik budaya positif. Untuk itu kita akan segera memulai kegiatan kita di siang hari ini dan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dan saya akan membawakannya sesuai dengan keyakinan saya Kristen Protestan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa di dalam Anakmu Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Oleh karena cinta, kasih dan kemurahan-Mu, Bapa masih mengumpulkan kami di siang hari ini dengan kekuatan dan nafas kehidupan yang masih Bapa menggerakkan bagi kami. Di siang hari ini Bapa, kami akan melaksanakan kegiatan guru penggerak oleh teacher kita dalam kegiatan berbagi praktik baik budaya positif. Kiranya Bapa mau memberkati kegiatan kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati teacher kita dengan segala kegiatan. Berikan hamba-Mu ini kemampuan dan kekuatan Bapa untuk melaksanakan kegiatannya sebagai guru penggerak. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua yang hadir di siang hari ini. Kami sebagai guru, kami sebagai operator. Tuhan Yesus memberkati kami dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa, permohonan dan syukur kami. Ampuni kami Bapa. Hanya di dalam Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, sekali lagi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, hari ini teacher kita sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan kegiatannya berbagi praktik baik budaya positif. Untuk memulai kegiatan ini saya awali, nanti saya bilang bisa jawab, bilangnya cakep, bisa? Bisa. Oke. Beli beras dicampur ketan. Cakep. Naik taksi duduk di depan. Cakep. Bekerja keras demi masa depan. Semoga kita semua diberi kesuksesan. Amin. Oke, baik. Acara selanjutnya sepatah kata dua yang akan disampaikan oleh Suster Maria Magdalena sebagai Kepala Sekolah TK Maria Ferrari. Kepada Suster disilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Selvi. Pertama-tama sebagai insan beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Ia telah memberikan kita kesehatan serta rezeki yang telah kita alami setiap hari. Yang saya kasihi para guru TK Maria Ferrari, yang saya kasihi Ibu kita sebagai calon guru penggerak angkatan 10, adalah suatu kebanggaan tersendiri karena Ibu kita merupakan satu-satunya guru penggerak angkatan 10 untuk jenjang TK. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Kita tepuk tangan sekali lagi. Pendidikan guru penggerak merupakan pendidikan yang sangat berharga karena dalam proses pendidikan banyak sekali kegiatan yang harus belajar, di mana guru penggerak akan belajar lebih dalam. Di situ guru penggerak akan belajar bagaimana memimpin pembelajaran di dalam kelas, bagaimana kita mengetahui minat dan bakat anak yang berikut, di mana guru memberikan atau memberi kesempatan kepada anak
mengenai kesepakatan kelas yang sebentar lagi Ibu kita akan mensosialisasi tentang budaya positif atau kesepakatan kelas. Terima kasih Ibu kita karena mau berbagi praktik baik untuk teman-teman kita, teman guru, tentang budaya positif. Semoga dengan kegiatan pendidikan guru penggerak membawa perubahan di sekolah, terlebih khusus di kelas bersama anak-anak atau bersama dengan guru-guru. Pendidikan guru penggerak merupakan pendidikan yang sangat bermanfaat bagi sekolah, terlebih khusus kepada anak. Besar harapan dari sekolah atau dari kami semua guru-guru agar pendidikan yang diperoleh dapat membawa perubahan bagi sekolah dan juga bagi anak-anak, dan selalu memberi atau membawa praktik baik bagi kami semua. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat dan tetap sukses untuk berbagi praktik baik. Terima kasih. Ini judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, mari kita gerak-gerak dulu, kita ice breaking dulu sedikit. Bisa Ibu? Bisa. Oke, saya persilakan untuk berdiri sebentar. Dari budaya positif, yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntut tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantar peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Melalui pembiasaan, hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu latar belakang dari budaya positif yang saya sudah buat. Lanjut. Tujuannya mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik
yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, yaitu guru dan murid. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Next. Jadi saya akan membuat di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti ibu guru semua bisa menjawabnya, hanya memilih setuju dan tidak setuju. Oke, yang pertama pertanyaan pemantiknya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira para ibu guru yang hebat, kira-kira pendapat ini setuju apa tidak setuju? Oke, ada yang bilang tidak setuju. Ada lagi? Saya bisa memberikan tadi ibu Tekla katanya tidak setuju. Mungkin bisa memberikan sedikit alasannya kenapa tidak setuju. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada. Tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya, hukuman itu bukan suatu pembelajaran yang baik untuk anak bisa berkembang. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Tekla. Ya, jawaban dari Ibu Tekla sangat betul. Jadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, karena hukuman itu yang diberikan oleh guru itu nanti akan berdampak jangka panjang untuk anak dari usia dini sampai dia usia dewasa. Nah, misalnya guru menerapkan, misalnya ada anak yang terlambat, jadi mungkin dari guru tersebut memberikan hukuman mungkin pada diri anak tersebut itu tidak menerima apa yang diberikan oleh gurunya. Misalnya contohnya, kenapa kamu terlambat terus? Nah, kalau begitu kamu jangan masuk ke dalam kelas. Nah, kata-kata seperti itu akan terbawa secara terus-menerus sampai dia kelak menjadi dewasa. Bahkan sampai dia usia lanjut akan terbawa di dalam pikiran atau emosi anak tersebut. Jadi jawaban dari Ibu Tekla itu sangat betul. Tepuk tangan buat Ibu Tekla. Mungkin ada lagi? Oke, lanjut yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira jawaban dari ibu guru yang hebat, setuju apa tidak setuju dengan cara memberi hukuman tersebut? Ada yang bisa berpendapat? Oke, dari Ibu Sari. Baik, cerita. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut pendapat saya itu betul sekali. Hukuman itu tidak selamanya harus hukuman fisik, karena hukuman fisik itu tidak bisa merubah anak. Tapi dengan hukuman seperti membaca, membersihkan halaman, memungut sampah yang ada di sekitar anak, itu bisa melatih anak disiplin. Itu cerita. Terima kasih kepada Ibu Sherly. Beri kita aplaus dulu buat Ibu Sherly. Jawabannya sangat betul sekali. Lanjutan kelas. Jadi kesepakatan kelas mungkin di pembelajaran dengan pembelajaran berbeda-beda. Yaitu pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi siswa belajar sesuai dengan guru. Itu hanya manajer saja, hanya mendampingkan proses belajar yang membuat pernyataan kesepakatan yang
siswa ini. Nilai yang adanya di sini sesuai dengan yang pertama ada yang ada di sebelah sana. Yang pertama di samping itu anak-anak sudah membuat kira-kira yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak kedua berdedikasi yang ketiga memberikan jalan mandiri, dan yang kelima bernalar biasa dan yang mencari itu nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila kita masing-masing. Yang pertama di sini budaya yang 5S itu dalam nilai kita selama kata disiplin itu dipakai menjadi sesuatu yang dilakukan setiap hari di kelas ada orang lain untuk mendapatkan kepada. Yang kedua itu kita juga sebelum kata disiplin dengan ketidakdiaman itu mereka memilih sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang bisa disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengantar supaya ada di nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang keempat menjaga kebersihan. Yang kelima itu patuhi aturan dasar. Jadi ini kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak saya bertahan hidup. Jadi kesepakatan ini tentunya kita harus memberikan yang mengajarkan penguasaan. Kalau sudah dibuat kesepakatan atau yang kelima sudah bersepakat apa yang dikatakan tadi ini harus dilaksanakan setiap hari. Motivasi dari manusia yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar. Jadi mereka nanti bisa belajar karena sebuah tindakan yang mereka sudah terbangun dengan kesepakatan itu menghindari ketidaknyamanan dalam lingkungan yaitu agar melakukan disiplin diri mereka tidak dibuat dan ini tidak pernah manifestasi dan semuanya mengikuti aturan. Sudah mereka terdapat timbalan atau sengaja dari orang lain sampai mereka bisa melakukan seperti ini karena ia ingin mendapat aturan yang mereka sudah motivasi mereka yang tadi sudah di seperti ini contoh dari rumah. Jadi yang membuat apakah dan memberikan ini akan kepada setiap hari. Apakah kalau mereka ada berbuat salah tidak ditelan. Misalnya mereka tidak memakai aturan misalnya lari-lari, tidak dengan identitas gagal. Nah, kita hukuman dengan penghargaan kembali mengatur atas hukum itu misalnya kita memberikan anak kepada tidak nyaman, murid takut apa yang akan melakukan itu menyembunyikan kesalahan murid sendiri rendah hasilnya. Dan kalau hukuman itu diberi penghargaan jadi tidak efektif. Menurut saya harapkan di kelas kita masing-masing sudah mendengar keyakinan di kelas dan yang itu berikutnya merampas menghargai dari kesepakatan kelas menghargai diri tempat kita atau di sekolah kita ini berbeda-beda karena itu kesepakatan yang dibuat oleh siswa siswa di kelas sukses. Jadi yang membuat kesepakatan melihat konsekuensi dan itu hanya manajer hanya di anual acara yang membuat monitor yang berkelanjutan disepakatan untuk siswa menghormati peraturan. Jadi kehilangannya di sini saya sudah membuat yang pertama itu keyakinan di kelas saya yang pertama menjawab untuk perilaku. Anak-anak sudah membuat kira-kira kelas kita ini jangka seperti apa jangka panjang. Jadi anak-anak didirikan orang lain nanti anak-anak yang dikontrol oleh kerjanya pemegang kita jangan membuat persedaran berbagai kesalahan. Jadi biarkan anak-anak sendiri yang mencari kata-kata tersebut. Kira-kira kata-kata apa yang itu restitusi? Restitusi adalah proses menambahkan kondisi budaya 5S. 5S itu seperti sehingga saya bisa kembali pada kelompok mereka dengan tujuan yang benar. Setiap restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang dilakukan berdoa sebagai solusi untuk mencari tiga itu untuk masalah mereka ini saling menghargai dan menyayangi orang seperti apa yang mereka di kelas misalnya guru menjadi atau tujuan dunia tidak hanya kalimat mereka harus kita semua yang ada di sekolah itu dari gosan sekolah operator sama harga sekolah hukuman restitusi. Yang keempat menjaga kebersihan. Yang kelima itu patuhi aturan. Jadi ini kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak saya untuk menebus kesalahan. Kesepakatan ini untuk belajar kita harus memberikan mengajak mereka memperbaiki sudah dianggap kesepakatan atau kita sudah sepakat apa yang dirasakan yang ini harus dilaksanakan di Pak. Restitusi dari ini berdasar yang mendasari sepakat terbentuk. Kalau restitusi ini adalah cara yang paling baik. Jadi mereka nanti bisa belajar karena mereka tidak tindakan. Mereka
misalnya mereka mau belajar yang pasti harus selalu ada. Berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu agar terjadi pembentukan kelas itu? Yang pertama itu lebih abstrak, nilai-nilai yang diambil itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua itu dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga berupa pernyataan universal. Yang keempat sedikit saja agar mudah ada mudah ganti atau mudah diingat oleh siswa tersebut. Yang kelima itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Lalu yang keenam, semua bagian kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat kesepakatan tersebut. Jadi kesepakatan yang kita buat itu harus bersama anak-anak yang membuat. Guru hanya sebagai kontrol atau sebagai manajer saja mendampingi anak-anak. Biarkan mereka yang membuat kesepakatan itu. Oke, next. Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas mungkin di tempat kita atau di sekolah kita ini berbeda-beda. Karena itu kesepakatan yang dibuat oleh siswa di kelas masing-masing. Jadi yang membuat kesepakatan itu bukan guru. Jadi guru itu hanya manajer saja, hanya mendampingi arahkan anak. Yang membuat pernyataan kesepakatan itu siswanya. Jadi misalnya di sini saya sudah membuat yang pertama itu keyakinan di kelas saya. Saya yang pertama anak-anak sudah membuat kira-kira kelas kita ini mau seperti apa hari ini. Jadi kita pancing anak-anak, nanti anak-anak yang memberikan jawaban. Jadi kita jangan memberikan jawaban untuk anak-anak. Jadi biarkan anak-anak sendiri yang mencari kata-kata tersebut. Kira-kira kata-kata apa yang untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang pertama di sini budayakan 5S. 5S itu seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi itu yang dilakukan anak-anak setiap hari di kelas saya. Jadi yang kedua itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lalu yang ketiga itu mereka memilih saling menghargai dan menyayangi. Menyayangi ini semua warga di kelas, misalnya guru dengan teman-teman. Tidak hanya di kelas juga, bahkan kita semua yang ada di sekolah ini. Para kepala sekolah, operator, semua warga sekolah. Intinya seperti itu. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima itu patuhi aturan. Jadi ini kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak saya di kelas. Jadi kesepakatan ini tentunya kita harus memancing mereka. Kalau sudah dibuat kesepakatan atau kita sudah sepakat apa yang dikatakan kalian, berarti ini harus dilaksanakan setiap hari. Nah dari ini itu siswa akan terbentuk karakter anak. Jadi mereka nanti bisa belajar karena mereka di dalam diri mereka sudah tertanam dengan kesepakatan kelas. Jadi misalnya mereka mau belajar itu pasti mereka sudah tahu aturan mau belajar itu seperti. Jadi mereka tidak buat dan langsung tidak buat sembarang-sembarang. Jadi semuanya mengikuti aturan supaya mereka tertib. Nah pada dasarnya nanti kelak sampai mereka dewasa itu akan terbawa terus aturan-aturan yang mereka sudah buat akan tertanam di benaknya anak-anak tersebut. Seperti ini contohnya. Jadi ini anak-anak membuat. Jadi ini yang dilakukan anak-anak setiap hari. Jadi kalau mereka ada berbuat salah, misalnya di kelas, misalnya mereka tidak mematuhi aturan, misalnya lari-lari, tidak menghargai guru. Nah, kita kembali memantau anak tersebut, bukan memantau. Kita memberikan arahan kepada anak-anak tersebut. Apa yang kamu lakukan itu bahwa kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Jadi seperti itu Ibu. Oke, next. Jadi saya harapkan di kelas kita masing-masing sudah membuat keyakinan kelas, dan itu keyakinan. Caranya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya di sini ada guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu tahapan segitiga restitusi tadi. Next. Nah ini contohnya
yang telah saya terapkan tentang penerapan segitiga restitusi. Ini contohnya, video ini menggambarkan si namanya Sarji. Sarji ini setiap harinya dia terlambat terus. Akhirnya sebelum saya mengenal dengan konsep segitiga restitusi ini, ketika saya, kenapa kamu di depan, bahkan di dalam kelas ada anak, kenapa kamu tiap hari terlambat, kamu kok terus-terusan terlambat, padahal kata-kata cara-cara seperti itu tidak baik untuk anak-anak. Jadi caranya seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini contohnya. Jadi dia sudah berbuat salah, jadi saya tidak langsung menjas anak itu di dalam kelas atau di depan umum. Jadi saya harus mengambil dia di tempat ruangan tertutup supaya temannya tidak melihat dia, supaya temannya tidak maksudnya tidak menjelekan dia. Kamu tuh terlambat terus. Istilahnya membuli ya ibu ya. Nah ini contohnya. Jadi di sini saya menaikkan keyakinan kelas. Jadi misalnya kamu sudah tahu keyakinan kelas seperti apa. Karena dia tadi terlambat. Jadi ada kata terlambat di keyakinan. Coba Santi sebutkan apa keyakinan kelas kita. Jadi patuhi aturan. Nah, patuhi aturan itu seperti apa? Datang sekolah tepat waktu. Di sini saya menggunakan namanya tadi segitiga restitusi. Jadi ada tahap-tahapannya seperti itu. Sehingga nanti anak ini akan tertanam di dalam benaknya, sehingga dia nanti akan berubah. Nanti sedikit pelan-pelan dia akan berubah sedikit dan ternyata saya sudah dipanggil oleh ibu guru saya bahwa kalau datang telat itu tidak baik untuk diri saya sendiri. Nanti pelan-pelan anak itu akan terbiasa sudah tidak terlambat lagi. Kenapa harus terlambat? Tapi kita manusiawi pasti kita langsung menghakimi kalau ini setiap hari terlambat terus. Mungkin itu sebagai refleksi untuk kita semua. Selain anak-anak, mungkin itu juga refleksi untuk kita guru, tidak terlambat ke sekolah atau bagaimana seperti itu. Juga saya sebagai suster juga mungkin ada kelemahan dan kekurangan kita. Terima kasih teacher sudah membagi praktik baik yang sangat luar biasa. Mungkin ada teman-teman guru lain yang bisa beri kesimpulan atau masukan. Terima kasih pada siang hari ini kita telah dapat menerima satu hadiah bagus dan sangat luar biasa, yaitu untuk perkembangan anak kita, praktik baik tentang budaya positif. Sebelum kita terima materi ini, kita sudah pajangkan budaya-budaya positif di kelas masing-masing. Tapi ini mungkin bukan saya mempersalahkan atau menghakimi, tidak, mungkin kita supaya lebih sungguh-sungguh lagi untuk menerapkan, bukan hanya pajangan saja, tetapi kita lebih sungguh lagi untuk menerapkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dipajang itu. Kalau kita sungguh-sungguh menerapkan, pasti hasilnya bagus, hasilnya luar biasa. Dari kita lihat dari kemampuan atau perilaku yang dimiliki oleh anak-anak kita nanti. Bisa saja. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat masukan dari Suster Magda dan Mama Tekla. Baik, sekali lagi. Saya, Maria Fatima Sri Dewi, adalah guru di TK Maria Ferrari. Kami, guru TK Maria Ferrari, sangat berterima kasih kepada ibu kita sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang sudah memberikan atau membagi praktik baik kepada kami para guru TK Maria Ferrari
tentang keyakinan kelas dan bagaimana sikap yang baik sebagai seorang guru kepada anak-anak, khususnya anak-anak TK. Untuk itu kami menghimbau, wahai para guru, maju terus, pantang mundur, semangat, semangat, semangat. Saya Kyoko, TKA 2. Saya suka belajar dengan teacher Gita. Teacher Gita ajarin kami membuat keyakinan kelas. Teacher Gita tetap semangat ya. Terima kasih.